Hai, kembali lagi masih di buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Oke, sekarang kita masih di bab 1 halaman 11 part kedua. Kita mulai dari kekuatan paradigma. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif mencakup banyak prinsip dasar dari efektivitas manusia. Kebiasaan-kebiasaan ini bersifat mendasar, merupakan hal yang primer. Ketujuh kebiasaan ini menggambarkan internalisasi prinsip-prinsip yang benar yang menjadi dasar bagi kebahagiaan dan keberhasilan yang langgeng. Akan tetapi, sebelum kita dapat benar-benar mengerti 7 kebiasaan ini, kita perlu mengerti paradigma kita sendiri dan bagaimana membuat sesuatu perubahan paradigma. Baik etika karakter maupun etika kepribadian adalah contoh-contoh dari paradigma sosial. Kata paradigma ini berasal dari bahasa Yunani. Kata ini semula merupakan istilah ilmiah yang lebih lazim digunakan sekarang ini dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia. Bukan berkaitan dengan pengertian visual dari tindakan melihat, melainkan berkaitan dengan persepsi, mengerti, menafsirkan. Untuk tujuan kita, cara sederhana untuk mengerti paradigma adalah dengan memandangnya sebagai peta. Kita semua tahu bahwa peta bukanlah wilayah. Peta hanyalah penjelasan tentang aspek tertentu dari wilayah. Itulah persisnya apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah sebuah teori, penjelasan, atau model untuk sesuatu. Andaikan Anda ingin tiba di suatu tempat tertentu di tengah kota Chicago, sebuah peta jalan kota itu akan sangat membantu Anda untuk tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, andaikan saja Anda diberi peta yang salah, karena kesalahan cetak, peta yang diberi nama Chicago sebenarnya adalah peta Detroit. Dapatkah Anda bayangkan bagaimana rasa frustasi dan ketidakefektifan usaha untuk mencapai tempat tujuan Anda? Anda mungkin sedang mengolah perilaku Anda, dan Anda dapat berusaha lebih keras, lebih giat, melipat gandakan kecepatan Anda. Akan tetapi usaha Anda hanya akan berhasil membawa Anda ke tempat yang salah tadi dengan lebih cepat. Anda mungkin sedang mengolah sikap Anda. Anda dapat berpikir lebih positif. Anda tetap tidak akan tiba ke tempat yang benar. Tetapi mungkin Anda tidak peduli. Sikap Anda akan menjadi begitu positif sehingga Anda akan bahagia dimanapun Anda berada. Intinya adalah Anda masih tersesat. Masalah yang mendasar ini tidaklah berkaitan dengan perilaku atau sikap Anda. Masalah sebenarnya berkaitan dengan memiliki peta yang salah. Jika Anda mempunyai peta yang benar dari Chicago, maka ketekunan menjadi penting. Dan jika Anda menghadapi penghalang yang membuat frustasi sepanjang jalan, maka sikap dapat membuat perbedaan yang benar-benar menentukan. Akan tetapi, persyaratan yang pertama dan paling penting adalah keakuratan peta tersebut. Kita masing-masing mempunyai banyak peta di dalam kepala kita yang dapat dibagi menjadi 2 kategori utama. Peta segala sesuatunya sebagaimana adanya atau realitas, dan peta segala sesuatunya seperti seharusnya atau nilai. Kita menafsirkan semua yang kita alami melalui peta-peta mental ini. Kita jarang mempertanyakan keakuratan peta-peta tersebut. Kita biasanya bahkan tidak sadar bahwa kita memiliki keduanya. Kita cuma mengasumsikan bahwa cara kita memandang segala sesuatu
adalah segala sesuatu sebagaimana adanya atau sebagaimana seharusnya. Dan sikap serta perilaku kita bertumbuh dari asumsi-asumsi tersebut. Cara kita memandang sesuatu adalah sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mengundang Anda untuk menjalani sebuah pengalaman intelektual dan emosional. Luangkan waktu Anda beberapa detik dan lihatlah gambar halaman di sebelah. Gambar ini nanti akan saya jadikan cover di podcast ya, jadi teman-teman jangan khawatir. Sekarang lihatlah gambar di halaman ini. Dengan cermat dan uraikan apa yang Anda lihat. Apakah Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya menurut Anda? Bagaimana penampilannya? Apa yang ia kenakan? Dalam peran apa Anda melihatnya? Mungkin Anda akan mengatakan wanita dalam gambar kedua berumur sekitar 25 tahun, sangat cantik, mengikuti mode, dengan hidung mungil dan penampilan yang pendiam. Jika Anda seorang pria lajang, mungkin Anda ingin mengajaknya kencan. Jika Anda dalam bisnis mode, mungkin mempekerjakannya sebagai pragawati. Akan tetapi, bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda keliru? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa gambar ini adalah gambar seorang wanita berusia 60 atau 70-an yang tampak sedih, berhidung besar, dan jelas bukan seorang pragawati. Wanita tua ini adalah orang yang mungkin Anda ingin bantu menyeberangi jalan. Siapa yang benar? Lihatlah gambar tersebut sekali lagi. Dapatkah Anda melihat hidungnya yang besar dan bengkok? Shell-nya? Jika Anda dan saya berbicara berhadapan muka, kita dapat mendiskusikan gambar tersebut. Anda dapat menggambarkan apa yang Anda lihat kepada saya, dan saya dapat berbicara kepada Anda tentang apa yang saya lihat. Kita dapat terus-menerus berkomunikasi hingga Anda memperlihatkan kepada saya dengan jelas apa yang Anda lihat di dalam gambar tersebut. Dan saya memperlihatkan kepada Anda dengan jelas apa yang saya lihat. Karena kita tidak dapat melakukan hal itu, bukalah halaman 34, jaga tenang akan saya cantumkan gambarnya, dan pelajari lagi gambar di sana, dan kemudian lihatlah gambar halaman ini lagi. Dapatkah Anda melihat wanita tua itu sekarang? Anda perlu melihat wanita tua ini sebelum Anda melanjutkan membaca. Saya pertama kali mendapatkan latihan ini bertahun-tahun yang lalu di Harvard Business School. Instruktur kami menggunakan latihan ini untuk memperlihatkan secara jelas bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama, tapi tidak saling sepakat, namun sama-sama benar. Hal ini bukan masalah logis, tapi psikologis. Waktu itu ia membawa setumpuk kartu besar. Setengahnya membuat gambar wanita muda yang Anda lihat pada halaman 13 dan setengah gambar lagi wanita tua pada halaman 34. Ia membagikan gambar tersebut kepada seluruh kelas. Gambar wanita muda ke satu sisi ruangan dan gambar wanita tua ke satu sisi lagi. Ia meminta kami untuk memandang kartu tersebut, berkonsentrasi pada gambarnya selama kira-kira 10 detik, dan kemudian mengembalikannya. Lalu, ia memproyeksikan ke layar gambar pada halaman 15 yang menyambungkan kedua gambar dan meminta kelas untuk menguraikan apa yang mereka lihat. Hampir semua orang di dalam kelas yang sebelumnya melihat gambar wanita muda pada kartu juga melihat wanita muda pada gambar di layar. Dan hampir semua orang yang sebelumnya melihat gambar wanita tua pada kartu juga melihat gambar wanita tua pada layar. Lalu profesor tersebut meminta salah seorang mahasiswa untuk menjelaskan apa yang ia lihat kepada salah satu mahasiswa di sisi sebelah ruangan. Ketika mereka berbicara satu sama lain, masalah komunikasi pun timbul.
Apa maksudmu? Wanita tua? Usianya mungkin tidak lebih dari 20 atau 22 tahun. Ayolah, kau pasti bergurau. Usianya sudah 70, mungkin mendekati 80. Kamu ini bagaimana? Buta. Wanita itu masih muda dan cantik. Aku mau mengajaknya kencan, ia cantik sekali. Cantik? Wajahnya jelek dan ia sudah tua. Argumen yang saling dilontarkan bolak-balik. Masing-masing yakin akan pendapatnya dan tidak mau menyerah. Semua ini terjadi di mana para mahasiswa tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka memiliki satu keuntungan penting. Mereka bisa tahu sejak awal bahwa terdapat satu sudut pandang yang lain yang berbeda. Banyak dari kita yang enggan mengakuinya. Ternyata hanya sedikit mahasiswa yang benar-benar berusaha melihat gambar ini dari kerangka acuan yang berbeda. Sesudah satu periode komunikasi tanpa hasil, salah satu bangkit dan menghampiri layar dan menunjukkan garis pada gambar. Ini kalung si wanita muda. Yang seorang lagi berkata, bukan, itu mulut si wanita tua. Secara berangsur, mereka mulai mendiskusikan titik-titik perbedaan dengan tenang. Dan akhirnya, yang seorang dan kemudian yang lainnya mengalami kesadaran. Tiba-tiba pada saat kedua gambar tersebut menjadi nyata. Melalui komunikasi yang tenang, saling menghargai, dan spesifik, kita masing-masing pada akhirnya dapat melihat sudut pandang pihak lain. Namun, sewaktu kami menghadap ke arah lain dan kemudian kembali ke layar, kebanyakan dari kami akan segera melihat gambar yang sudah biasa kami lihat dalam waktu 10 detik tadi. Saya sering menggunakan demonstrasi persepsi ini sewaktu bekerja dengan orang dan organisasi lain karena cara ini menghasilkan begitu banyak wawasan yang mendalam, baik dalam efektivitas pribadi maupun antar pribadi. Yang utama adalah bahwa latihan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita. Jika 10 detik saja dapat memiliki dampak seperti ini pada cara kita memandang sesuatu, bagaimana dengan pengkondisian seumur hidup? Pengaruhnya pada kehidupan kita, keluarga, sekolah, gereja, lingkungan kerja, teman, rekan kerja, dan paradigma sosial mutakhir seperti etika kepribadian. Semuanya menimbulkan dampak bawah sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu kita membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, dan peta kita. Latihan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma merupakan sumber dari sikap dan perilaku kita. Kita tidak dapat bertindak secara utuh di luar paradigma kita. Kita benar-benar tidak dapat mempertahankan keutuhan jika kita berbicara dan berjalan secara berbeda dengan cara kita melihat. Jika Anda berada di antara 90% orang yang secara khas melihat wanita muda pada gambar tersebut, tentu merasa sulit untuk berpikir tentang adanya keharusan untuk membantunya menyeberangi jalan. Baik sikap Anda maupun perilaku Anda terhadap dirinya harus sama dan sebangun dengan cara Anda melihatnya. Hal ini menunjukkan salah satu cacat dasar dari etika kepribadian. Dengan hanya mencoba mengubah sikap dan perilaku saja, akan sedikit memberi arti pada jangka panjang. Jika kita lalai memeriksa paradigma dasar dari mana sikap dan perilaku itu mengalir. Persepsi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya paradigma kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sejelas dan seobjektif apapun yang kita pikir, kita lihat, kita akan mulai sadar bahwa orang lain dapat melihat hal yang sama secara berbeda dengan sudut pandang mereka yang kelihatan jelas dan objektif pula. Di mana kita berdiri bergantung dari mana kita duduk.
Kita masing-masing cenderung berpikir bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa kita sudah objektif. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia adanya, melainkan sebagaimana kita adanya, atau sebagaimana kita terkondisikan untuk melihatnya. Ketika kita membuka mulut untuk menjabarkan apa yang kita lihat, kita sebenarnya menjabarkan diri kita, persepsi kita, paradigma kita sendiri. Ketika orang lain tidak setuju dengan kita segera berpikir, pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Namun, seperti yang diperlihatkan oleh demonstrasi tadi, orang yang tulus dan berpikiran jernih melihat segala sesuatunya secara berbeda. Masing-masing melihat melalui lensa unik pengalamannya. Ini tidak berarti bahwa fakta itu tidak ada. Dalam demonstrasi tadi, dua individu yang pada mulanya dipengaruhi oleh gambar pengkondisian yang berbeda, melihat gambar ketiga secara bersama-sama. Sekarang mereka sama-sama melihat fakta yang identik, garis hitam dan ruang putih, dan mereka sama-sama mengakui ini sebagai fakta. Akan tetapi penafsiran masing-masing orang tentang fakta menggambarkan pengalaman sebelumnya. Dan fakta tidak akan mempunyai arti apapun bila terlepas dari interpretasi tersebut. Semakin sadar kita akan paradigma dasar, peta dan asumsi kita, dan sejauh mana kita telah dipengaruhi oleh pengalaman kita, maka semakin kita dapat menerima tanggung jawab untuk paradigma tersebut dan memeriksanya, mengujinya berdasarkan realitas, mendengarkan orang lain, dan bersikap terbuka terhadap persepsi mereka, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang jauh lebih objektif. Kita masuk ke subbab kekuatan perubahan paradigma. Barangkali masukan yang paling penting yang diperoleh dari demonstrasi tentang persepsi tersebut adalah perubahan paradigma. Apa yang kita sebut sebagai pengalaman aha, ketika seorang akhirnya melihat gambar gabungan tersebut dengan cara lain. Semakin terikat seorang oleh persepsi awalnya, semakin kuat pengalaman ahanya. Seolah-olah ada seberkas sinar yang tiba-tiba menyala dalam dirinya. Istilah seberkas sinar yang tiba-tiba menyala dalam dirinya, istilah perubahan paradigma, diperkenalkan oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang amat berpengaruh, The Structure of Scientific Revolutions. Kuhn memperlihatkan bagaimana hampir setiap terobosan penting di bidang ilmiah pada awalnya merupakan pemutusan dengan tradisi, dengan pola pikir yang lama dan dengan paradigma lama. Bagi Ptolemeus, astronom besar Mesir, bumi adalah pusat alam semesta. Akan tetapi, Kopernikus menciptakan perubahan paradigma yang menimbulkan pula banyak tentangan dan penganiayaan dengan menempatkan matahari sebagai pusat alam semesta. Tiba-tiba, segalanya memberikan interpretasi yang berbeda. Model fisika Newton tentang paradigma mesin waktu tetap merupakan basis dari perkayasaan modern. Akan tetapi, model ini masih belum lengkap. Dunia ilmu pengetahuan mengalami revolusi dengan adanya paradigma Einstein, yaitu paradigma relativitas, yang memiliki nilai prediktif dan penjelasan yang jauh lebih tinggi. Sebelum teori bakteri dikembangkan, banyak wanita dan anak-anak meninggal selama proses persalinan. Tak seorang pun dapat mengerti penyebabnya. Dalam pertempuran militer, lebih banyak orang meninggal karena luka kecil dan penyakit ketimbang trauma besar di garis depan. Akan tetapi, segera sesudah teori bakteri dikembangkan, sebuah paradigma baru yang lebih baik meningkatkan cara pemahaman tentang apa yang sedang terjadi dan memungkinkan terjadinya perubahan yang drastis dan sangat berarti pada dunia kedokteran. Amerika Serikat dewasa ini merupakan hasil perubahan paradigma.
Selama berabad-abad, konsep tradisional tentang pemerintahan adalah monarki, yakni hak ilahi bagi raja. Lalu, sebuah paradigma yang berbeda dikembangkan. Pemerintahan adalah rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lahirlah demokrasi konstitusional yang memberikan energi dan kecerdasan manusia secara luar biasa. Membebaskan energi maksudnya ya, dan menciptakan standar kehidupan, kebebasan dan kemerdekaan, pengaruh dan harapan yang tidak ada bandingnya dalam sejarah dunia. Tidak semua perubahan paradigma memiliki arah yang positif, seperti yang telah kita lihat. Perubahan dari etika karakter ke etika kepribadian telah menjauhkan kita dari akar yang memberikan kita makan keberhasilan dan kebahagiaan yang sejati. Akan tetapi, entah perubahan paradigma mengubah kita ke arah yang lebih positif atau negatif, entah bersifat spontan atau bertahap. Perubahan paradigma menggerakkan kita dari satu cara melihat dunia ke cara yang lain. Dan perubahan paradigma tersebut menghasilkan perubahan yang kuat. Paradigma kita benar atau salah adalah sumber dari sikap dan perilaku kita, dan akhirnya sumber dari hubungan kita dengan orang lain. Saya ingat sebuah paradigma kecil yang saya alami pada Sabtu Minggu pagi dalam kereta bawah tanah di New York. Orang-orang sedang duduk dengan tenang. Sebagian sedang membaca surat kabar, sebagian sedang melamun, sebagian lagi beristirahat dengan mata terpejam. Suasananya tenang dan damai. Lalu, tiba-tiba seorang pria dan anak-anaknya masuk ke dalam gerbong. Anak-anak tersebut begitu berisik, ribut, dan tak terkendali, sehingga segera saja keseluruhan suasana berubah. Pria tersebut duduk di sebelah saya dan memejamkan matanya. Agaknya tidak peduli dengan situasi saat itu. Anak-anaknya berteriak-teriak, melemparkan barang-barang, bahkan merebut koran yang sedang dibaca orang. Sangat mengganggu. Namun, pria yang duduk di sebelah saya tidak berbuat apapun. Sulit untuk tidak merasa jengkel. Saya tidak mengerti ia dapat begitu tenang membiarkan anak-anaknya berlarian liar seperti itu, dan tidak berbuat apapun untuk mencegah mereka. Sama sekali tidak bertanggung jawab. Sangat terlihat bagaimana semua orang di dalam gerbong juga merasa terganggu. Akhirnya, dengan rasa sabar dan pengekangan diri yang luar biasa, saya menoleh ke arahnya dan berkata, "Tuan, anak-anak Anda benar-benar mengganggu banyak orang. Dapatkah Anda mengendalikan mereka sedikit?" Orang itu mengangkat dagunya, seolah baru tersadar akan situasi di sekitarnya, lalu berkata dengan sedih, "Oh, Anda benar. Saya kira saya harus berbuat sesuatu. Kami baru saja dari rumah sakit, di mana ibu mereka meninggal 1 jam yang lalu. Saya tidak tahu harus berpikir apa, dan saya kira mereka juga tidak tahu bagaimana menghadapinya." Dapat Anda bayangkan bagaimana perasaan saya saat itu? Paradigma saya berubah. Tiba-tiba saya melihat segalanya secara berbeda. Dan karena saya melihat dengan cara berbeda, saya berpikir dengan cara yang berbeda. Saya merasa dengan cara yang berbeda. Saya berperilaku dengan cara yang berbeda. Kejengkelan saya seketika menghilang. Saya tidak perlu lagi khawatir untuk mengendalikan sikap atau perilaku saya. Hati saya dipenuhi dengan kedukaan yang dirasakan pria itu. Perasaan simpati dan kasihan mengalir deras. "Istri Anda baru saja meninggal." "Oh, saya turut berduka. Dapatkah Anda menceritakan kepada saya apa yang dapat saya lakukan untuk membantu?" Segalanya berubah dalam seketika.
banyak orang mengalami perubahan fundamental dalam cara berpikir mereka. Justru ketika mereka menghadapi krisis yang mengancam jiwa dan tiba-tiba melihat prioritas mereka dengan cara berbeda. Atau ketika mereka tiba-tiba melangkah ke dalam sebuah peran yang baru. Misalnya peran suami atau istri, orang tua atau kakek nenek, manajer atau pimpinan. Kita dapat menghabiskan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berkutat pada etika kepribadian dan berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku kita, namun tetap belum bisa mulai mendekati fenomena perubahan mendasar yang terjadi secara spontan ketika kita melihat segala sesuatu secara berbeda. Jelaslah bahwa kita ingin membuat perubahan yang relatif kecil dalam hidup kita. Kita barangkali dapat berfokus secara cepat pada sikap dan perilaku kita. Akan tetapi, jika kita ingin membuat perubahan kuantum, perubahan mendadak dan berjangka panjang, yang berarti kita perlu memperbaiki paradigma dasar kita. Kata-kata Turiau, untuk setiap 1000 yang memangkas daun-daun kejahatan, ada satu yang menyerang akarnya. Kita hanya dapat mencapai perbaikan besar dalam hidup kita sewaktu kita berhenti memotong daun-daun sikap dan perilaku kita dan mulai menyerang akarnya, yaitu paradigma dari mana sikap dan perilaku kita subbab melihat dan menjadi. Tentu saja tidak semua perubahan paradigma terjadi seketika. Berbeda dengan persepsi seketika saya di kereta bawah tanah. Pengalaman perubahan paradigma yang saya dan Sandra alami terhadap putra kami merupakan proses yang lambat, sulit, dan hati-hati. Pendekatan pertama kami terhadap dirinya adalah hasil dari pengkondisian dan pengalaman dalam etika kepribadian selama bertahun-tahun. Hal ini merupakan hasil dari paradigma kami mengenai keberhasilan sebagai orang tua dan juga sebagai ukuran keberhasilan untuk anak-anak kami. Setelah kami mengubah paradigma dan setelah kami melihat segalanya secara berbeda, kami baru mampu menghasilkan perubahan besar dalam diri kami dan dalam situasi yang ada. Untuk melihat putra kami secara berbeda, saya dan Sandra harus menjadi berbeda. Paradigma baru kami tercipta ketika kami membuat investasi dalam pertumbuhan dan perkembangan karakter kami sendiri. Paradigma tidak dapat dipisahkan dari karakter. Menjadi berarti melihat dalam dimensi kemanusiaan. Apa yang kita lihat sangat berkaitan dengan siapa kita. Kita tidak dapat mengubah cara pandang kita tanpa sekaligus mengubah keberadaan kita dan sebaliknya. Bahkan, pengalaman perubahan paradigma yang saya alami seketika pagi itu adalah hasil dari dan dibatasi oleh karakter dasar saya. Saya yakin ada orang yang sekalipun tiba-tiba tahu situasi sebenarnya, tidak merasa lebih daripada sekedar penyesalan atau rasa bersalah yang samar sewaktu mereka duduk dalam keheningan di samping pria yang sedang bingung dan berduka tersebut. Sebaliknya, saya pun yakin bahwa ada orang yang jauh lebih peka pada awalnya, yang mungkin menyadari masalah yang lebih mendalam dan mengulurkan tangannya untuk membantu. Paradigma memang kuat karena menciptakan lensa yang kita gunakan untuk melihat dunia. Kekuatan perubahan paradigma adalah kekuatan esensi dari perubahan besar. Entah perubahan itu merupakan proses seketika atau proses lambat dan hati-hati. Ya, demikian part 2 dari buku 7 Habits of Highly Effective People. Kita udah sampai di halaman 21 versi bahasa Indonesianya. Nanti kita lanjut ke part 3. Sampai ketemu lagi. Bye.